Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melia Ulfa dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang campur tangan negara terhadap proteksi pelaku usaha. Selain melindungi kepentingan konsumen, negara juga wajib melindungi kepentingan pelaku usaha, baik pelaku usaha perorangan maupun korporasi, baik pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri yang menjalankan usahanya di negara ini. Bentuk perlindungan tersebut adalah berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini telah diwujudkan oleh pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisikan pada dasarnya persaingan dalam suatu perekonomian modern adalah sesuatu yang penting dan wajar, sehingga pelaku ekonomi atau pengusaha wajar juga apabila menginginkan keuntungan yang optimal. Keuntungan tersebut harus diperoleh secara jujur dan wajar. Pembentukan undang-undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut. Yang ke-1, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha yang dilarang dalam Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. 10. Bentuk perjanjian yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha bisnis, diantaranya yaitu oligopoli, penetapan barang, pemboikotan, pembagian wilayah, kartel, trust, oligoponi, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan yang terakhir yaitu perjanjian dengan pihak luar negeri. Ada sedikit penjelasan yang mengenai 10 perjanjian yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha bisnis. Yang pertama yaitu ada oligopoli. Oligopoli yaitu pelaku usaha yang dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produk atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua yaitu ada penetapan barang, yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasarnya yang sama. Menetapkan harga di bawah pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Yaitu pemboikotan, yaitu dalam membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam hal yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, untuk menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain, sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang atau jasa dari pasar yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Yang keenam yaitu ada trust, yaitu pelanggaran terhadap pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseorangan yang lebih besar, karena secara tidak langsung akan membuat mereka dengan mudah dapat mengontrol produksi atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Yaitu ada oligopoli, pelarangan terhadap perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau penerimaan pasokan secara bersama-sama agar dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Yang kedelapan yaitu ada integrasi vertikal, pelarangan terhadap perjanjian antar pelaku usaha yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk, termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Yaitu ada perjanjian tertutup, pembuatan perjanjian dengan persyaratan yang dilarang berkaitan dengan pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok atau tidak membeli kembali barang tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu. Yang terakhir yaitu ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri yang membuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Undang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diawali dengan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Yang kedua yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli. Yang keempat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. Yang kelima, memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli. Yang keenam, menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang. Yang terakhir, memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan tata cara penanganan perkara diatur dalam pasal 36 sebagai berikut. Yang ke-1, setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi praktek monopoli seperti diatur dalam undang-undang ini dapat melaporkan kepada komisi secara tertulis keterangan yang jelas tentang terjadinya pelanggaran dan menyertakan identitas. Yang kedua yaitu pihak yang dirugikan terhadap praktek monopoli dapat melaporkan kepada komisi secara tertulis dengan keterangan yang jelas dan lengkap serta kerugian yang ditimbulkan tentang terjadinya pelanggaran dengan menyertakan identitas pelapor. Yang ketiga yaitu identitas pelapor wajib dirahasiakan oleh komisi. Yang keempat yaitu tata cara penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh komisi. Sedangkan hasil pemeriksaan komisi yang berupa keputusan ada dalam pasal 41 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang
Kesatu yaitu memutuskan telah terjadinya atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang selambat-lambatnya 30 hari. Yang kedua, membacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha. Untuk sanksinya yang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, baik berupa keputusan komisi maupun keputusan dari pengadilan negeri, adalah berupa sanksi administratif yang merupakan hasil keputusan komisi dan bisa juga keputusan pengadilan negeri. Yang kedua, sanksi pidana pokok yang merupakan keputusan dari pengadilan negeri, dan sanksi pidana tambahan juga merupakan hasil keputusan pengadilan negeri. Kesimpulannya yaitu campur tangan negara dalam aktivitas bisnis dapat memiliki efek yang kompleks. Di satu sisi, proteksi terhadap pelaku usaha dapat membantu melindungi mereka dari persaingan yang tidak adil atau gangguan eksternal. Namun, campur tangan yang berlebihan juga dapat menghambat inovasi, pertumbuhan, dan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, campur tangan negara dan kebebasan pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.